A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitroka fid dunya wal akhir. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai tambahan dalam perjalanan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa ya terus mempertanggungjawabkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap ya proses perjalanan yang terus kita jaga akan menjadikan kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa yang sangat penting kita perhatikan, kita tumbuh kembangkan, kita perbaiki adalah nilai amal. Ya. Karena nilai amal itulah yang akan membuka kemudahan, kelapangan dan berkahan dalam proses kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang evaluasi diri, ya. Evaluasi. Dalam kehidupan. Ya, evaluasi dalam kehidupan ya, agar menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Ya, untuk menyambut bulan Rajab, kemarin sudah saya sampaikan, bulan Rajab itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk merubah pola kehidupan kita, cara berpikir kita, agar berpijak dari bulan Rajab ya, itu kita akan dapati perubahan-perubahan, dan itu akan sangat bisa kita lihat di bulan Sya'ban. Nah, kesempatan bulan Sya'ban untuk melihat apakah proses kehidupan kita itu menjadi lebih baik, itu benar-benar harus lebih serius. Kenapa? Apa-apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban itu akan dikokohkan di bulan Ramadan. Ya, jadi kita seperti kemarin saya sampaikan, bulan Rajab itu melatih kita untuk bersabar, menahan diri dari hal-hal yang merusak amal, terutama lisan. Ya, terutama lisan. Nah, untuk itu kali ini kita lanjutkan apa yang harus kita evaluasi, dan evaluasi yang akan kita lakukan itu adalah evaluasi yang Allah berikan kepada kita setiap hari lewat wirid sesudah sholat. Ya, sesudah sholat, kenapa kita disunah muakadahkan untuk wirid ya, tasbih ya 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup tahlil atau la haula wala quwata illa billah
itu untuk mengevaluasi jiwa kita setelah wirid agar doa-doa kita itu menjadi doa yang bersih. Doa yang kuat tekadnya ya. Nah, itu. Kita lihat yang pertama, evaluasi diri itu adalah untuk mensucikan Allah. Ya. Hidup itu salah satu perintahnya adalah mensucikan Allah. Allah itu tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah menganiaya. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan bertasbihlah seluruh penduduk langit dan bumi. Mensucikan Allah. Ya, lewat apa? Ya, tasbih. Tasbih. Ya, tasbih. Tasbih itu ucapan yang sering kita pakai adalah subhanallah. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Maha suci Allah. Ya, kita diajari maha suci Allah. Maksudnya apa? Ya, kita disuruh, kita diperintahkan. Ya, diperintahkan untuk melapangkan jiwa kita pada seluruh karunia yang diberikan Allah pada masing-masing dari kita. Orang itu kelihatannya memang dapat karunia yang berbeda-beda. Tetapi sesungguhnya seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita itu adalah dalam rangka menumbuh kembangkan kehidupan kita. Nah, jadi kita subhanallah, subhanallah. Nah, itu dikembangkan. Harusnya ada 33. Nanti saya tulis 6 apa 7 gitu jenengan kembangkan sendiri. Ya. Yang pertama karunia terhadap apa? Iman. Karunia terhadap iman. Ya. Kalau kita itu tidak memiliki iman, kita kan bersyukur memiliki iman nih, ya kan? Kalau kita tidak memiliki iman, maka kita akan jauh dari pertolongan. Karena Allah sampaikan, Allah itu menjaga bumi dan langit serta isinya itu dengan Ar-Rahman. Maha kasih sayang untuk seluruh makhluk, Ya. Kalau bahasa kita termasuk tikus. Tikus itu kan nganyel gitu. Nganyel gitu tikus itu ya. Itu jadi pelihara oleh Allah. Dikasih makanan ya. Kita aja ketemu bialan ya. Itu ada tikus, ada semut, segala macam. Itu Ar-Rahman. Meliputi seluruh langit dan bumi. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Pembelaan Allah, karunia Allah, jalan keluar Allah diberikan pada orang-orang yang beriman. Ar-Rahim. Maka kalau kemudian kita tuh dikaruniai iman, tapi rumongso disio-sio, itu namanya subhanallahnya belum masuk. Kalau kita merasa punya iman, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Allah akan mendampingi kita. Gitu. Maka orang yang memahami bahwa iman itu adalah karunia yang besar, maka nanti kalimat hamdalah, bersyukur terhadap itu adalah menjaga hidupnya iman. Ya, jadi kalau orang menjaga hidupnya iman ya sering kita sampaikan ibadah ya, nanti dikir ya lah. Asna aku yang penting tak lakoni ya. Ditompo ora karepmu ya. Kita sembarangan melaksanakan itu sebenarnya tadi subhanallah itu belum jadi andalan dia. Bahwa kita tuh dikaruniai iman, punya nilai yang
lebih. Apapun yang akan terjadi pada kita, insya Allah, Allah itu menolong. Tentu saja kecepatan pertolongan itu tergantung bagaimana kita menghidupkan keimanan kita. Gitu ya. Itu tadi sebabnya kadang-kadang orang mau bicara alhamdulillah yang di alhamdulillah apa loh, orang tidak punya iman itu. Itu yang sengsara karena seluruh kehidupan yang dia lakukan belum tentu nanti ya mengarah pada sesuatu yang kemudian bisa dia andalkan ya untuk memudahkan dunia dan menyelamatkan di akhirat. Maka orang beriman loh diberi gampang. Pastikan bahwa di hatimu ada tabarok, almu. Karena itu akan menjadikan hidupmu mudah dalam kebaikan dan diselamatkan di akhirat. Iya kan? Nah kalau orang punya keyakinan, bismillah. Nah, kita baca tabarok terus, kita merasa bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, saya kira rasanya entek. Ya. Bacanya itu gampang awalnya ya. Ada ibu yang tanya, Bu Dia saya itu kalau bareng-bareng kok bisa hafal, kalau sendiri kok enggak ya? Kuwi jenenge urung hafal. Ya, dan sudah hafal Bu sudah nek bareng-bareng maksudnya piye ya kan. Nah, tapi upaya-upaya kita itu oleh Allah benar-benar akan mendapatkan harga yang tinggi, nilai amal yang tinggi. Kemudian yang kedua, Islam. Ya, Islam. Kita diberikan hukum, ketetapan. Hukum dan ketetapan. Itu penting. Kalau kemudian kita tidak menyadari bahwa itu akan memudahkan langkah kita, kita itu jadi semerawut. Ada orang yang bertanya tentang satu ya, tentang mertuanya. Bu Dia, gimana ya Bu? Suami saya itu sangat taat pada ibunya. Ya kan benar ya maksudnya. Semua yang diminta ibunya sekecil apapun dia pasti akan memenuhi. Lah tak tanya, lah kenapa? Tapi suami saya tidak begitu ketika dengan saya. Saya minta tolong hal yang kecil saja, kadang-kadang suami saya tidak mau menolong halah ngono kok ora iso. Ya. Kalau dalam bahasa ketetapan ya Bu, nah itu akan memberikan keberkahan. Dan orang garisnya sendiri-sendiri ya kan. Nah, ada lagi yang bertanya tentang ibunya. Ibunya itu cemburu ketika anaknya berbakti pada suaminya. Itu meneh ya. Jadi ibunya itu marah karena anaknya perempuan itu terlihat lebih berbakti pada suaminya daripada kepada ibunya. Sampai kecemburuannya itu menyebabkan ibunya menyuruh cerai. Kuwi jenenge urip rena-rena. Ya kan. Lah kalau tidak ada ketetapan, kita kan ya terus piye kan dibalikkan kepada ketetapan. Saya tanya, ini yang ibunya itu, ibumu sholat enggak? Saya bilang gitu, langsung kata dia tidak. Oh ya sudah, berarti sekarang ujiannya di kamu. Iya karena sing sholat, iya kan? Ya dia harus sabar. Oh ibu koyo ngono ya harus dihadapi dengan baik, tanpa mengurangi tadi apa-apa yang sudah dia lakukan pada suaminya. Kenapa? Karena orang tidak sholat itu lembut kuan dan dengan apa ya tetap hatinya tidak lembut. Kan gitu. Nah, saya sampaikan, ya, saya tanya pada masing-masing yang tanya, jenengan pada ngaji di tempat saya hari apa? Saya bilang gitu, karena aku ya udah ngerti. Ya. Tebake ora ngaji. Ya. Nah, jadi saya sampaikan sebuah ketetapan ya Bu, sebuah sunatullah itu kalau kita itu sebagai anak ternyata dulu membuat luka pada orang tua, sekali lagi saya sampaikan dosa itu akan dihapus dengan diuji suami dan keluarga suami. Itu kalau perempuan. Kalau kemudian yang membuat sakit hati itu anak laki-laki, ya dia akan diuji tentang ketenangan keluarganya. Jadi wis pokoke aku ora iso, wis ngene wae awake dhewe urip adoh saka wong tuwa. Itu bukan penyelesaian.
Karena apa? Memang kita akan dihapus, itu dihadapi saja. Kenapa harus begitu? Karena seorang ya manusia itu, seorang anak yang tidak taat pada orang tua, menyakiti hati orang tua, nek tidak dihapus sama Allah, hidupnya tidak berkah. Hidup tidak berkah itu bu, mbok pintere kaya ngopo, pinter ngapalke dan lain sebagainya, tidak akan sukses bu, yo ngapalke hilang. Ujung-ujungnya kita mendapatkan bagian amal yang sedikit. Kenapa? Karena masih menanggung dosa besar kepada orang tua. Jadi saya mohon ketentuan itu difahami, dihadapi yang baik, ya bu, dihadapi yang baik. Ya kadang-kadang saya tidak kuat, ya kudu kuat, bengok-bengok, bengok sak kuatnya ya kan, harus kuat, mencari cara ya terbaik. Nah, kemudian yang ketiga ujian terhadap diri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah itu kita diberi diri kita itu. Diberi diri, diberi tubuh yang lengkap, ya, diberi mata yang bisa melihat, lisan yang bisa ngomong, ya. Itu kadang-kadang kita konsentrasi bukan bagaimana kita bisa beramal sebaik-baiknya. Ya Allah, alhamdulillah saya lengkap, hijau sehat, alhamdulillah masih diberi bisa sholat, alhamdulillah masih bisa diberi dikir dan sebagainya. Kadang-kadang pemberian Allah terhadap diri kita itu yang kita susahkan ya ngoco. Ya Allah, Gusti Allah ki menciptakan wong ayu-ayu kok ya aku ora ayu. Rumangsaku sak kelompok lho, kancaku iki kulite putih kabeh, aku iso ireng padahal ya wis nganggo rena-rena lho. Ketika dia menghadapi dirinya sedemikian rupa, wis aku insya Allah nek kemudian aku ayu, aku arep sregep sholat. Dan memang nek jenengan wis dandan ayu, wis wah saiki ternyata skincare cocok, wis putih, wis ora tau cokote nyamuk, anggere nyokot meloro tok. Ora tau cokote nyamuk. Apa terus ngaji 10 juz? Ora budulan. Wong bendo ngerti nek saiki aku ayu tur putih. Mau apa to hubungane ayu mbek putih ya apa? Ya kan? Dolan, wis dolan ning gone kancane meneng wae. Batine kok ora ngerti perubahanku. Nah. Alah, dolan ning gone kancane liyane neh, ya kan? Kan ora puas. Terus foto posting fotone biyen ditokke, fotone saiki ditokke iki ngopo ya. Itu judulnya namanya Kapita Selekta ya. Sedih sekali. Sedih sekali rasanya ya Allah ya. Wis ayu, jerawatnya ternyata muncul neh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim jerawat muncul. Langsung ya Allah, mangkat ngaji pola. Lho apa hubungan mangkat ngaji pola? Ya. Diri ya. Bayangkan, kita sudah diberikan anggota tubuh yang lengkap. Masa sih ada orang yang belum pernah pegang Quran, belum pernah khatam, misalnya gitu. Yang disyukuri, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah diri itu jangan jabar kayak subhanallah di meripat. Meripat loh. Melek digoleki Quran ora ketemu-ketemu akhirnya ora maca ya Allah Quranku ki neng ndi astagfirullahaladzim goleki guru macane goleki guru nek pas maca wis kesel goleki ketemu Qurane dibuka ngantuk tutup melek buka ngantuk tutup melek ya. Subhanallah loh Bu, kita subhanallah dapat mata, dapat hidung. Wong saya kena apa namanya kena radang suara tebak entek juga suarane ya kan. Makanya kata anak saya begini, Umi ndak niat libur dulu, yo niat ya. Saya tuh jadi ya kepengen libur lah, tapi ibu-ibu kan gini, Bu maaf ya Bu, misalnya saya nggak bisa datang, ya Allah Bu dia harus ditunggu baru malah ora teko ngono kan ya. Dari loro apa to ngono malah udah didiskusi ya. As aku mending teko digendong ngerti nek aku loro. Ya, tapi saya juga begitu.
Saya diberi sampai sore ini hilang, Bu. Suara saya sudah hilang. Saya bilang sama anak, diem, aku mau tidur. Saya tidak ngomong dari Isya sampai pagi saya tidak ngomong. Nah, karena kelingan dokter Bu Dia, jangan ngomong, jangan banyak. Ya, jadi diri. Nah, makanya kemudian kita diberi waktu ya, diberi waktu. Nanti nek jatahnya menstruasi Bu ya. Bu Dia, kalau menstruasi boleh ndak kita baca Quran dikit? Nek orang menstruasi rek tekon ya ora maca. Ya, dan lain sebagainya. Ya, diri. Kita. Makanya mereka mengatakan ada orang bintang film. Kenapa dia mau bintang film? Jadi buka-bukaan. Karena dia pengen menunjukkan karunia Allah yang indah. Apa maksudnya? Ya. Tidak, subhanallah, hukumnya kelewat. Ya. Nah, sekarang keluarga. Wah, ini seru meneh ya, keluarga. Diberi keluarga. Diberi keluarga besar kita, ada bapak dan ibu, ketika kita mendoakan bertambahlah berkah kita, berbuat baik pada mereka bertambahlah berkah kita. Ya, sekedar begitu. Bertambahlah keberkahan kita, bertambah-tambah jalan kebaikan kita. Diberi keluarga kecil, ya diberi. Nah, kemarin itu ada yang WA saya. Bu Dia, suami saya meninggal. Saya mau tanya, saya merasa belum menyempurnakan ketaatan. Setelah suaminya meninggal itu agak kroso. Nek belum menyempurnakan ketaatan. Lalu apa yang bisa saya sempurnakan dalam proses menambah ketaatan pada suami? Saya bilang, Bu, nek suaminya sudah meninggal itu ya sudah selesai. Tidak usah nambah ketaatan, ngelempiti kelambini terus, nyeteli kongras. Menambah ketaatan, sudah selesai. Bahkan amal kita itu tidak terhubung dengan suami, Bu. Yang terhubung dengan suami, amal anak-anak kita. Yang terhubung dengan kita mendoakan seperti halnya orang umum mendoakan dan bersedekah atas namanya. Sudah begitu namanya itu. Ya kan? Makanya yang masih ada diopeni sing genah apapun bentuk suaminya. Apapun bentuk suaminya. Oh, oke. Kene agak maca Quran ya Bu. Bu, teh panas. Iya, Bu teh panas ya Allah toh Pak. Angger ngaji mesti diributi reno itu ya. Yo ya. Tekan kono dikek kita panas kene ngajine kono HP-nan. Bareng diombe wis adem. Kowe mau krungu rak Bu? Tak kon gawe teh panas batine kene mau yo panas. Ya wis ora panas ta udah diambil aja ya. Karo gawe meneh karo donga aja wong lanang. Neng di padha wae rumangsaku. Ora tuwek, ora cilik, anake lanang kabeh. Ini nanti bisa kasus ya kan Bu. Perlu kita ketahui. Setelah kita berkeluarga, akad nikah itu rapot kita diganti. Rapotnya diganti seluruh amal dikalikan 70 kali. 70 kali. Kuwi nek bojone ker, apian, ngewangi, bahkan sing wedok ra entuk ngopo-opo wis kowe ratu mah. Ana sing ngono. Ya kan ada ibu-ibu itu ya. Anaknya 7. Rasa tekon sopo. Gendong anak cilik, lagi masak sarapan. Jadi bapaknya ngombe teh. Bu, sepatuku mas tak semer dulu. Oh iya urung Pak, semer sik. Oh sik Pak. Jadi ini tonggolin aku tak bualang kayak ngene. Lha wong apik lho malah dadi ojo-ojo elek. Satunya lagi datang kepada saya, bingung dengan suaminya karena dia tidak boleh ngapa-ngapa.
nyapu suaminya, ngepel suaminya, masak suaminya, belanja suaminya. Karepe dadekke ratu malah bingung. Lah mosok kon tukar nasib. Nah, kan ya ora iso, ya kan? Karena masing-masing mendapatkan bagian yang berbeda. Lah saya bingung. Sing di apa? Diplekoto geger, ora ngopo-ngopo geger. Lah karepe ki apa, ya kan? Keluarga. Itu merupakan fasilitas subhanallah, ya dia lapang dada. Aku terima itu. Sekali lagi, kenapa Allah kasih keluarga? Ya karena tadi dalam rangka, tuh buat perempuan itu sebuah ini yang besar. Kenapa? Karena garis perempuan itu memang tidak kerja. Dia mendapatkan rezeki dari kebaikan. Dan dari kebaikan, hurung ngopo-ngopo dilipatkan 70 kali. 70 kali. Itu nek bapak apik, kan bantu muji. Nek ngunek-ngunekke orang ngewangi ping 700 kandhane tak baleni dicatet 700 kali lipat. Ya. Makanya sejarah itu membuktikan orang yang bisa lapang dada terhadap semua ujian yang Allah berikan kepadanya itu satu hal yang akan didapat. Apa? Awet muda. Malah tapi koncoku malah tambah tua, ibu malah tambah tua. Ya karena dia tidak lapang dada, terbebani. Ya Allah, uripku enak to, aku to sengsara kaya nang neraka, ngerti-ngerti neraka. Neraka ora nek bentuke jan. Tuwek piye nek bentuke wis ngono ilang kobong, ya. Keluarga. Ya. Keluarga. Itu bagian, maka keluarga. Ya Allah, saiki ada sakit itu saya tunjukkan ke kakak saya. Ya Allah, aku saiki wis lara, mesti ora disayangi. Mesti kan kita ora iso ngopo-ngopo dan sebagainya. Maka kan dia nelpon, ya kankerku sudah sampai kemana-mana. Maka saya jawab, ora popo. Saya bilang, ora popo ya, ora popo. Orang itu dimuliakan oleh Allah dengan cara sendiri-sendiri. Maka kita tetap subhanallah, subhanallah, tetap ngayat. Ya maksudku aku mudeng tapi ya ojo ngono-ngono amat, malah ngarang ya. Dimuliakan dengan sendiri-sendiri. Maka bagian yang kemudian akan dipakai sebagai kemuliaan itu urutannya begini Bu. Dia nanti menghidupkan iman, menjaga ketetapan hukum, ya, memaksimalkan diri. Dan kemudian bisa memakai keluarga itu sebagai fasilitas untuk memberkahkan kehidupan. Lah, sekarang perkara garis. Bu, saya itu sebenarnya ridho terhadap keluarga saya. Tapi ya maksud saya itu kok, saya itu heran seprono, seprene dari anak-anak itu kecil-kecil. Sampai sekarang gede, itu semua yang harus ngerjakan saya. Iya kan? Ya kan memang garisnya begitu. Saya juga begitu. Saya renung-renungkan saya itu memang diberi garis kerja Bu. Rekoso maksudnya. Rekoso. Lah gimana coba? Wong Pak Yuberi itu anggota dewan 3 kali. Ya. Iya kan? Nah, tapi saya tidak punya pembantu, semua saya kerjakan sendiri. Masalahnya sepele saja. Pak Yuber tidak ingin ada perempuan yang bukan muhrim di rumah, ya kan nasib, ya. Itu anak-anak cilik-cilik orang ewangi ya wis bareng gede-gede hilang kabeh. Saya SMP wis do mondok, sampai tetangga ra ngerti anakku, mulie wis lulus. Bareng wis mahasiswa, dari pondok kan mahasiswa, terus tahun nang omah karena aktif. Ya wis nasib ya kan. Tetap aja. Dulu sana tetap aja. Saya menyadari betul. Mungkin karena saya itu memang berisiko karena saya banyak bicara Bu. Jadi punya banyak risiko, kesalahan. Jadi Allah hapus itu dengan banyak kerjaan. Menyadari begitu, tak tambah-tambah gaweane. Aku nganu tanaman dan lain sebagainya, ngono sisa, sisa. Pahalane kita tambah, oke. Nah, Pak Yubel, orang-orang kan suka begini. Bu Dia, Bu, saya minta amalannya, minta doanya agar suami saya mau membantu pekerjaan rumah. Ya Allah, gitu gane opo. Lah karena saya diberi garis begitu, saya itu kalau Pak Yuber di rumah sare kene kerja tak tutup gini rak krungu ya. Ya karena nanti nek Pak Yuber bangun
tambah gawean ya, gawean. Konopo mijeti dan sebagainya gitu. Dan garisnya dan Pak Jubir itu garisnya memang bukan garis orang rumahan. Apa coba yang saya lihat dan kenapa saya berkesimpulan begitu? Saya itu rumah banjir itu 3 kali di Bulu, di Cokol Kembang, banjir. Angger pas banjir, Pak Jubir pas tugas luar daerah. Wis resik kabeh teko. Ora bagian itu. Nah, itu. Dan saya menyadari begitu tuh saya tidak pernah kepikir ya Allah mbok aku sekali-sekali minta tolong, enggak, saya tahu garisnya begitu. Engko keloro-loro saya, iya kan? Itu garis. Sudah garisnya saya itu pekerja keras. Yang nomor 2 saya itu hidup punya garis masalah. Masalah apa? Yang namanya HP, tidak ada Bu, isinya masalah tok. Orang ini Bu, wong seneng BA aku ngejar. Bu dia alhamdulillah saya dapat uang banyak. Ngono apa ono sing BA ngono kan ra ono. Nek duwite ilang, aku BA aku. Bu dia mbok saya nyuwun doa, nyuwun amanat karena saya kehilangan uang. Berapa? Ada 200 juta, 300 juta batinku tebak ibu-ibu ki suki-suki. Nek aku ngerti deh nek wis ilang. Ya. Menikah juga begitu, ada ulang tahun pernikahan, wes rame-rame ngono saya ndak tahu. Nek ono masalah, ya Budiah ada waktu, kan itu kan ya, ada masalah. Itu garis masalah. Dan saya rezekinya memang dari masalah. Akhirnya nek mau konsultasi nggowo oleh-oleh. Nah, menyadari begitu saya segera menempatkan diri. Yaitu apa? Karena kalau jalur masalah saya dipakai sebab untuk bisa menembus solusi. Maka sejak awal saya berprinsip saya harus menjauhi dunia. Kenapa? Karena doa-doa itu akan ringan ya sampai ke langit ketika kita tidak terbebani dan tidak terikat dengan dunia. Itu sebabnya saya pakai hitam putih. Ben ora kakean bingung milih kelambi wis seminggu ya. Saya anak-anak kalau mau lebaran mau nih milih tekan dinding saya tanggung ngaji ya untuk perang-perang jus ya. Nah, jadi ya itu tadi keluarga. Kita ganti-ganti tetangga itu karena keluarga. Kalau saya tidak nikah dengan Pak Jubir, saya tidak kenal banyak orang karena Pak Jubir dulu kontrak pindah-pindah. Tanggone semua kayak banget ya. Ya kan sendirian kan saya enggak. Harap kontrak pindah kan enggak. Nah itu banyak hal yang disebabkan oleh keluarga. Nah kalau kita itu sudah tidak bisa menerima yo. Nek weno enak. Bojomu sugih. Ya macam-macam ujinya macam-macam. Nah kemudian fasilitas. Fasilitas. Wong semene kok ora sing cocok kayak subhanallah iki ning ndi ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Subhanallah. Jadi ya alhamdulillah keluarga tapi kok maksudku ya ora koyo ngene. Subhanallah jane wis dikek fasilitas tapi kan kurang. Ngono ki maksudnya apa? Ya. Maka subhanallah, subhanallah, subhanallah coba dikembangkan. Itu 33. Semakin detail kita mengembangkan yang menjadikan apa? Tasbih ya tadi ya. Yang dipakai oleh Allah untuk membersihkan kita itu kan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kata thayyibah ini adalah kata yang untuk membersihkan dan untuk menguatkan jiwa. Gurkui sampai dikatakan kalau kamu hidup hanya wirid sesudah sholat tok, kemudian berpengaruh untuk membersihkan dan menguatkan jiwamu, maka kamu akan dijamin kehidupanmu dengan itu. Bersolat itu langsung lah iya. Kurang apa? Iya kan, kurang apa? Ya kalau toh kemudian kita diberi banyak masalah bahasa kita ya, persoalan-persoalan, itu memang untuk menguatkan. Satu hal yang sering disampaikan kepada banyak khalayak ramai. Orang itu akan terlihat jiwanya kuat manakala menghadapi masa yang sulit, teruji.
kuat dan akeh dipakai sebab untuk menyebarkan kebaikan ketika dia teruji dengan banyak kesulitan. Ya, itu sebabnya. Maka ketika ada kesulitan apapun, kemudian sholat itu ping 5 loh, bu sholatnya ping 5. Langsung subhanallah, subhanallah. Oh iya, Allah memuji, mau nambah. Nah kalau kemudian kita tidak tahu bagaimana, nah itu baru mencari ilmu. Fasilitas. Saya itu kemarin ke Kendal, ketemu dengan teman seperjuangan tahun 84. Sekarang sudah mendirikan rumah sakit di Kendal. Ya. Baitul Makmur apa namanya itu. Nah, beliau bilang begini, aku tadi ya rumah sakitku tuh tak ada kayak pesantren. Iya maksudnya, terus pokoknya aku bilang bahwa hidup kita, berkah kita itu pada ibadah, pada zikir, termasuk di dalamnya sholat duha. Sholat duha loh ya, sehari ya dalam sebulan dipantau dari rumah sakit itu sudah menjadi sebab orang melakukan sholat duha sampai 1.400 dihitung habis yang laporan. Kemudian ini bosnya bilang, pripun nek nurut para karyawan, jane ono efeknya apa rak sih? Kita sholat duha, terus kita baca Quran, kita zikir, ada bu, ada, insya Allah ada itu benar-benar memberikan efek. Oh nggih, sampun, alhamdulillah. Nah kita kadang-kadang itu kenapa? Karena tidak komit, tidak terus. Maka Allah itu menetapkan sholat wajib itu terus wirid itu loh, ngiringi sholat wajib. Agar apa? Kalau toh kita itu tidak menambah amal kita, itu yang membuka kemudahan, kelapangan dan keberkahan. Ngono ora sempurna. Ya. Maka kesempurnaan wirid, dikatakan kesempurnaan wirid sesudah sholat wajib menjadi penentu apakah menjenengan itu akan diberikan tempat oleh Allah dengan perkembangan garis langit yang besar. Ya, fasilitas. Kadang orang tidak merasa bahwa wah ketoke enak ya nek nganggo mobil. Ini cerita seorang dai ini. Ya wis ngene wae to, awake dhewe ndonga kowe entuk mobil saiki ajar sik. Nyilih mobil ajar sik. Terus nungsep neng sawah. Karepe ya kudu ajar sik engko gen rono-rono iso dan sebagainya. Nungsep neng sawah. Terus bis itu keinginan itu dihapus. Ya, macam-macam. Maka saya itu ketika ada seorang ustadz nunggu saya, ustadz dari Jakarta, nunggu saya dari Gunung Pati naik sepeda motor. Sampai sini ya Allah Budia, saya itu loh kudu nangis nek ndelokke Budia. Wis usiane sakmono, acarane akeh, rono-rono jek nggo sepeda motor. Lah saya bilang lah aku nggo sepeda motor wis tahunan kok nangis ya gek saiki. Ya kan? Maksudnya ibu ya rada telat lah, ya kan. Orang itu kadang-kadang enggak tahu. Saya itu Bu, kadang-kadang ya rasane itu atine kebet-kebet ya Allah Budia, mbok mundut mobil, Budia mbok ngebil saya kalau ada apa-apa dan sebagainya. Mereka tidak tahu bahwa saya itu diberi banyak pengalaman dengan sepeda motor. Saya ngisi ngalian sana Bu. Di arah Kerapiak itu ada persimpangan jalan tol tuh Bu. Mulah mandek kabeh. Oh, saya itu nyalip ono truk ono segala macam 20 bus seket terus nang ngarep dhewe yang terdepan. Saya kayak gitu ono iklan yang terdepan. Maksudnya Gusti Allah ora popo to sepeda motor malah cepat, ya kan? Dah iya. Biar saya ngisi Bu, saya ditelepon ibu-ibu. Ya Allah Budia, saya di kantor polisi. Lah kenapa? Ketangkap polisi karena lalu lintas. Saya langsung kelingan Budia. Ya Allah, enaknya Budia setiap hari kemana-mana nggak pernah urusan dengan polisi. Ini maksudnya itu tadi cara Allah menggembirakan saya. Dan sampai sekarang pun saya itu tidak, wah pokoknya kudu beli mobil enggak. Wong konsentrasi saya itu
urusan salah selesai. Nanti belakangan. Kenapa? Makanya saya sampai pemilu misalnya. Saya ditanya, Bu Diah didoakan apa? Ada yang umroh. Haji kemarin didoakan apa Bu Diah? Didoakan menang. Janganlah. Doakan saya tetap menjadi pintu pembuka kebaikan. Penutup keburukan di setiap waktu, setiap tempat, dan pada setiap orang. Kalau ternyata penyebab kebaikan itu kemudian harus menang, itu urusan Allah. Dan saya kalau saya didoakan menang, terus ternyata itu buruk buat saya, kan saya malah mumet ya kan. Nah, gitu. Walaupun nek ajak milih ya mesti ya kan. Fasilitas. Maka itu tak pakai sebagai fasilitas semua. Nah, kemudian waktu. Nah, ini nanti akan kita terangkan sendiri-sendiri. Waktu yang diberikan pada kita. Ada orang sehari ya Bu ya, wis wirid, ya jenengan wis wirid apa esuk ya kan? Wis wirid, ya wirid paginya ya waktu. Allah kasih waktu aja didefinitifkan sama Allah. Hidup itu diberikan garis-garis. Rezeki seseorang, kemudian seseorang, ya kan? Semua udah digariskan. Kemudian Allah sampaikan khusus untuk umat Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kesempatan setiap harinya ditambahkan dari garis itu dengan syarat amal-amal pagi, menjaga amal-amal pagi tetap berlangsung. Oh ini ibu-ibu, ya Allah, orang kudu pagi ya Bu, siang boleh ya Bu, kandhane mas siang boleh. Ya, waktu. Banyak orang yang waktunya habis Bu. Warber. Buktinya habis apa? Boyoke nganti lara kabeh boyok. Ya, nek sudah pulang ke rumah, boyoke nganti meh pedot. Itu enggak ada silaturahimnya. Yang kita kepengen pada warber ya. Lah kok kesel ngopo to Bu? Ya mbuh padahal aku ora ngopo-ngopo kesel. Nah, kemudian suasana. Makanya kembali ke ini. Pemeliharaan iman itu sampai akan berujung pada suasana. Dia didekatkan dengan suasana yang baik. Kebaikan, orang baik. Kan gitu. Sehingga kemudian seluruh proses kehidupannya itu menjadi tenang. Tidak banyak hal-hal yang harus dikeluhkan. Ya, kalau toh kita menemui hal-hal yang berat, ya jadikan itu sebagai tantangan. Bagaimana kita bisa mengubah menjadi kelapangan. Ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang perlu kita pahami ketika kita subhanallah. Ini boleh dijabarkan 33 itu. Ya, terus. Agar benar-benar kesimpulannya ya wis lah hadza min fadli robbi. Ini adalah pemberian dari Robku liyabluwani askur am akfur, untuk mengujiku aku tuh bisa menampakkan kebaikan atau menutup. Nesu wegah ngaji, nesu wegah sumringah karena diuji terus. Ya, itu namanya kufur, menutup. Ya Bu. Nah besok kita bicara tentang tahmid, memuji Allah. Ya namanya memuji, ya memuji Allah. Karena apa? Ngarani ini pas, wis kabeh pas, kabeh dalan yang paling baik. Ya, maka kita harus bisa menerimanya, berusaha untuk melapangkan jiwa kita agar banyak hal ya yang kemudian bisa masuk. Ya. Nah, ibu-ibu, begitu kita lanjutkan besok. Mari kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidailah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultani. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.